Ini menjadi ayat pokok dalam Jambore di Tobelo. Sudah dapat semua? Bisa katakan haleluya? Dalam hitungan ketiga kita akan baca kebenaran firman Tuhan ini. 1, 2, 3, ya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan. Puji nama Tuhan. Silakan duduk, anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan. Ada beberapa pesan. Yang pertama, pesan katakan hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Kedua, dibangun di atas Dia, bertambah teguh dalam iman, dan hendaklah hatimu melimpah dalam ucapan syukur. Saya tertarik dengan poin yang ketiga, yaitu hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu. Anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan, saya mau tanya, siapa yang Kristen dari kandungan? Bisa melambaikan tangan. Rata-rata Kristen dari kandungan ini. Artinya saudara sudah tahu firman dari saudara kandungan, ya kan? Yang kecil sekolah minggu, angkat tangan. Yang kecil sekolah minggu. Coba Yohanes 3:16 apa ayat bunyinya? Kekal. Nah, berarti saudara sekolah minggu. Yang ikut ibadah remaja? Ikut. Sekarang pemuda. Dari kandungan, saudara mendengarkan firman Tuhan lewat ibu saudara. Sekolah minggu, saudara mendengarkan firman Tuhan lewat telinga sendiri. Remaja, sampai dengan pemuda. Iman kita, atau iman yang diajarkan bagi setiap kehidupan kita, bahwasanya juru selamat itu hanya siapa? Yesus. Di luar Yesus tidak ada juru selamat. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Ini harus kita pegang sebagai anak-anak muda. Kita harus teguh di dalam iman ini. Kata iman, kalau secara etimologis, itu dia mengandung arti yang berarti apa? Percaya, membenarkan, dan meyakini. Itu iman. Secara etimologis. Dia berasal dari bahasa Arab, amanah. Kalau secara umum, iman itu memiliki arti sikap batin seseorang yang mempercayai sesuatu dengan sepenuh hati, meskipun tidak selalu didukung oleh bukti yang nyata. Dan kata Alkitab, iman adalah kepercayaan penuh kepada Allah dan janji-janjinya, meskipun belum terlihat secara nyata. Ibrani 11 ayat pertama. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Orang percaya itu harus beriman. Dan orang percaya itu harus memiliki iman yang teguh. Engkau sebagai anak-anak muda, imanmu itu harus teguh. Yang artinya iman yang percaya penuh bagi Tuhan. Iman yang percaya penuh kepada Tuhan dan janji Tuhan sekalipun engkau belum melihat. Di dalam perjanjian lama, iman itu mengandung 4 arti. Yang pertama percaya, yang kedua itu bergantung pada, yang tiga itu taat, yang keempat itu setia. Itu dalam perjanjian lama. Itu kita bisa lihat dari imannya apa? Imannya Abraham. Abraham itu percaya kepada Tuhan. Abraham itu bergantung kepada Tuhan. Abraham itu taat kepada Tuhan. Dan Abraham itu setia kepada Tuhan.
Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana iman kita hari-hari ini? Saya tidak tahu posisi saudara, posisi kerohanian saudara di mana. Jangan sampai engkau menjadi anak sulung. Tahu anak sulung? Anak sulung adalah anak yang terhilang di dalam rumah. Yang dia tidak menyadari bahwasanya dia anak di dalam rumah. Makanya anak sulung komplain ketika anak bungsu yang sudah menyakiti ayahnya, yang sudah menghabisi harta ayahnya, terus dia pulang, dikembalikan statusnya, dia katakan bapak. Status saudara di mana? Sebagai anak-anak muda. Saudara, kalau kita punya iman, kita minta apa saja, itu Tuhan kasih. Nah, berbicara tentang iman, ini berbicara sesuatu yang tidak pernah bisa kita lihat. Dan sebagai orang-orang percaya, kita harus hidup di dalam iman. Karena keselamatan itu kasih karunia, betul. Tapi kita dapatkan oleh iman. Bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena iman kita. Pak Stanley tadi bersaksi. Apa yang dia alami? Kalau dia tidak memiliki iman yang teguh, akan timbul pertanyaan yang banyak dalam kehidupan dia, sampai pada akhirnya dia mempersalahkan Tuhan. Saya tanya kepada saudara, dilihat secara manusia, kurang setia apa dia? Kurang setia apa dia? Dia setia beribadah, setia melayani, setia bayar perpuluhan. Tapi kalau Tuhan izinkan terjadi sesuatu dalam kehidupan dia, itu untuk membuat iman dia makin teguh. Makanya sampai hari ini dia bisa menerima apapun yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Nah, alasan pertama kenapa kita harus memiliki iman yang teguh, yaitu tadi kita buka dalam Roma pasal 8 ayat 28. Ini alasan yang pertama. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Iman yang teguh itu membuat kita percaya akan setiap rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya mau katakan kepada engkau yang ada di tempat ini, di mana engkau bekerja, itu bukan satu kebetulan, tapi ada rencana Tuhan yang Tuhan mau sampaikan kepadamu. Makanya jangan komplain dengan tempat kerjamu, jangan komplain dengan rekan kerjamu, jangan komplain dengan bosmu. Belajar percaya kepada Tuhan. Karena orang-orang yang ada di sekeliling kita, itu Tuhan izinkan untuk membentuk setiap kehidupan kita. Siapapun dia, sekalipun dia menjengkelkan kehidupanmu. Percaya nggak saudara dengan rencana Tuhan? Saya tanya. Saudara percaya nggak dengan rencana Tuhan? Hah? Percaya. Siapa di sini dalam masalah? Siapa di sini sudah doa lebih dari 1 tahun belum Tuhan jawab? Minta jodoh Tuhan dari umur kita 25 sampai kita 30, sama masuk 35 ini belum ada jodoh Tuhan. Masih percaya nggak kita sama Tuhan?
Tuhan, kita ini kan hamba Tuhan, STT yang datang kemari mau mengajar, tapi kita di dapur Tuhan. Percaya nggak rencana Tuhan? Tuhan, kita ini mau masuk sekolah Alkitab, kenapa kita balik lagi, tak balik lagi Tuhan? Saudara, kalau saudara masih punya komplain, artinya iman saudara nggak teguh. Karena saudara masih mempertanyakan rancangan Tuhan. Saudara mau katakan kepada kita semua tempat ini, sebagai anak-anak muda, sebagai orang percaya, jangan pernah tanya rancangan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Apalagi kita ajari Tuhan. Alkitab sudah dengan jelas tulis dalam Yeremia 29 ayat 11. Rancangan yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan. Ada masa depannya. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita tahu rancangan Tuhan itu terjadi seperti kita begitu, ya jalani aja. Dan dalam proses perjalanan rencana Tuhan itu nggak lurus-lurus, nggak mulus-mulus, saudara. Kadang belok, kadang ada apa? Ada lubang sedikit, kadang nanjak. Saudara berakar dalam Tuhan, tapi tidak punya iman yang teguh, gugur juga, saudara. Makanya kan ayat Kolose 2 ayat 7 itu kan satu paket, 4 paket itu harus terjadi dalam kehidupan kita. Endingnya kita tetap hidup dalam ucapan syukur sekalipun hidup kita tidak baik-baik saja. Makanya di ayat 6 itu kan dikatakan begini, dasarnya apa? Dasarnya apa? Dasarnya kita menerima Kristus dulu. Bagaimana kita mau percaya kepada Tuhan? Bagaimana kita mau percaya kepada Kristus? Kita nggak terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu, Michael ketupin saya, Sir, ada orang, Sir. Apa ini? Dia dihipnotis. Saudara, ternyata yang jual obat itu sampai sini. Saya sering bercanda dengan istri saya punya mic itu, kadang saya bilang, ayo bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu yang punya penyakit kurapu di segala macam, ternyata sampai sini. Itu jual obat orang dari Dayak. Jadi anak ini, pemuda ini, ya, dia suruh pegang tuh kayu. Pegang kayu, ya. Jadi menurut kesaksian dia, cerita dia, teman dia ada yang pegang, ya, teman dia ada pegang kayu. Terus dia kasih duit 100.000, ya. Habis itu uang dia 1 juta hilang. Michael bawalah dia sini untuk didoakan. Saya tanya sama dia, ini orang Kristen, orang Ambon, kamu percaya Yesus? Ya percayanya percaya terpaksa, saudara. Karena saya tidak yakin dia percaya Yesus, kita berdoa supaya kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia nggak berani pulang ke kosannya. Takut. Saya katakan, kalau engkau orang Kristen, engkau punya Tuhan Yesus, engkau nggak akan kena doti. Kan banyak kan kita begitu kan? Banyak kan orang Kristen begitu toh? Siapa di sini takut doti? Saya takut doti. Saya nggak percaya Yesus. Ahli doti, ya, ahli doti di Indonesia, tahu Daud Tony yang sekarang jadi pendeta. Dia bilang apa? Orang Kristen itu nggak bisa kena doti. Ini ahli doti loh yang bilang. Tapi kalau saudara masih percaya dengan doti, apalagi laki-laki percaya dengan apa? Jimat, sihir, mantra. Oh baca ini nanti, baca di nganepe muka nganepe perempuan yang ngana suka, 3 kali dia suka pengana. Saudara, tobat saudara yang begitu. Ada yang begitu-begitu.
Jadi kayu ini dia pegang untuk apa? Pelindung. Saudara, kita punya perisai, punya pelindung yang luar biasa. Jadi iman yang teguh yang pertama itu kita percaya akan apa? Akan rancangan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Makanya tidak ada dalam doa kita pertanyaan tentang masa depan kita kepada Tuhan. Coba buka Amsal 18 ayat 23. Kalau bukan 23 18, 18 23. Satu orang. Masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Baca. Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ya. Pegang itu. Sekalipun hari ini kau belum bekerja, masa depanmu tidak akan hilang. Yang penting engkau apa? Punya iman yang teguh di dalam Tuhan. Ketika Tuhan suruh ke tempat A, ya berangkat ke tempat A. Ketika Tuhan suruh ke tempat B, berangkat ke tempat B. Ketika Tuhan suruh badiam sudah. Itu orang yang punya iman yang teguh. Dalam kehidupan saya banyak bertanya kepada Tuhan tentang saya harus melangkah atau saya harus diam. Saudara, dalam beberapa tahun yang lalu, teman-teman di SMAK itu selalu tawarkan kepada saya, mari jauh masuk ikut ujian PPG. Saya nggak pernah mau, saudara. Saya tanya sama Tuhan, tahun ini saya nggak begitu serius untuk mempersiapkan. Tapi puji Tuhan, saudara, saya lolos, saudara. Saya tanya dulu sama Tuhan. Karena dalam pikiran saya, ketika saya ikut ujian lolos, tiba-tiba saya lolos lagi ke kan itu mau bisa masuk ke seleksi P3K. Ketika saya masuk ke seleksi ke P3K, tiba-tiba saya bukan ditempatkan di SMAK, saya ditempatkan di Weda. Kenapa saya nggak mau? Karena saya pikirkan itu. Karena saya punya hati buat SMAK untuk saat ini ya. Sampai hari ini saya masih punya hati untuk SMAK. Iya. Kalau ke depan kan nggak tahu gitu toh. Kalau ada tawaran yang lebih menggiurkan kan, katanya kan nggak, saudara, pesan. Itu yang pertama. Kenapa kita harus punya iman yang teguh? Supaya kita tetap percaya kepada rencana Tuhan. Yang kedua, kenapa harus kita punya iman yang teguh? Supaya kita mampu menang dalam masalah. Siapa di sini yang tidak punya masalah? Orang yang hidup pasti punya masalah. Siapa yang mau menang dengan masalahnya? Angkat tangan. Punya masalah semua toh? Ya. Besar nggak masalahmu? Kalau saudara bilang masalah saudara besar, lebay. Coba baca 1 Korintus. Bukan saya lebay saudara kalau saudara bilang masalah saudara besar. 1 Korintus 13 ayat 10 kalau tidak salah. Atau 10:13. Ya, baca. Baca firman Tuhan itu membuat engkau lebih ganteng dan lebih cantik. Percobaan yang kamu alami ialah percobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melalui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menang. Amin. Jadi kalau ada temanmu yang bilang, nganape masalah cuma kecil, tapunya lebih besar. Bicara dengan mata menyala, ngana lebay. Ya. Firman Tuhan dengan jelas katakan, pencobaan masalah kita masalah yang biasa, yang tidak melampaui kekuatan
manusia. Kalau engkau hadapi pemimpin yang egois, otoriter, killer, biasa, saudara. Biasa. Kalau engkau bilang, memang Serian ini memang paling jahat, lebay, saudara. Ya, tiap hari naik turun gunung, kau bilang, berat, lebay, saudara. Lebay. Sadrak, Mesak, dan Abednego masalahnya lebih besar daripada kita. Apa dia bilang masalah dia besar? Bilang dia masalah dia besar? Enggak, saudara. Bahkan pada saat itu pun dia tidak melihat pertolongan Tuhan, tapi dia dengan iman yang teguh dia katakan apa? Kalaupun hari ini Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami, yang perlu Tuhanku tahu, kami tidak akan menyembah patung yang Tuhanku buat. Saya mau katakan kepada saudara, dan saya mau tanya, kalau hari ini Tuhan tidak menjawab setiap doamu, kerinduanmu, apakah engkau masih tetap teguh di dalam imanmu kepada Tuhan? Hah? Masih tetap teguh? Datang sudah hampir 1 tahun tidak kerja. Sudah pacaran mungkin sampai 20 orang tapi tidak kawin-kawin. Sampai bertanya, Tuhan, tapi jodoh ada tidak, Tuhan? Kamu katakan lebay kita, saudara. Iman yang teguh membuat kita bisa menang dari masalah kita. Kan ada orang-orang ketika kehilangan orang-orang yang dicintai, dia merasa hidupnya berakhir. Bagi perempuan-perempuan kalau ditinggal papanya langsung rasa apa? Dunia sudah, dia hidup tidak ada gunanya lagi. Karena kalau kita punya iman yang teguh, kita bisa melewati itu, bahkan kita bisa menang. Jadi kenapa kita harus punya iman yang teguh? Supaya kita bisa menang dari setiap masalah-masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Mau katakan kepada engkau anak-anak sekolah Alkitab, ingat yang mau dikirim ke Jakarta, jangan sampai kau kabur. Lebay, saudara. Oh, Tuhan Yesus, bagaimana ini? Disuruh cuci sarung kursi sebanyak ini, lelah, berat sekali, lebay. Itu tidak melampaui kekuatanmu. Sampai hari ini kau masih hidup tuh, siswi-siswi? Masih hidup tuh? Masih bisa beribadah lagi. Ya kan? Setiap hari kita balik, ya kan? Sampai mungkin tangan ini so pica-pica karena baparas. Kau bilang, oh berat sekali jadi sekolah Alkitab di Maluku Utara ini. Lebay, saudara. Praktek, bukannya praktek apa? Batur baskop, ya kan? Suntela. Karena sementara tempat gereja yang tempat praktek apa sementara bangun. Oh, kita mau pulang sudah, sementara mampu ini. Orang-orang anak sekolah Alkitab yang mau pulang dari tempat prakteknya, saya tidak pernah kasih izin. Tanya sama Aldi, kita kasih izin mau pulang? Sir, kita sudah kita praktek di sini. Balik balik. Apa itu, saudara? Katakan samping kanan kirimu, kalau ada masalah jangan lebay. Jangan lebay. Tidak diizinkan pulang kampung, terus rasa berat masalah, lebay. Saya mau kita kan, ngoni yang praktek ini, jadi bilang, ngoni tambah 1 tahun lagi. Kok ngoni mau ngeluh, lebay ngoni.
Betul saudara. Sering kali kita lebay dengan apa? Dengan kehidupan kita. Karena kelebayan kita itu, kita tidak memperoleh kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Kalau masalah mau tetap bertahan di dalam iman, ini belajar dari Kak Stelni. Tanya apa resepnya. Kuncinya cuma satu, apa? Dekat dengan Tuhan, bukan? Bukan lari ke akedoma. Doi ada ya. Siapa yang mau larang dia pergi ke akedoma? Duren kong. Siapa yang mau larang? Apalagi bulan-bulan nggak ada, tanggal hari gajian tuh. Tapi dia bukan lari ke akedoma, dia lari di kaki Tuhan. Saya mau katakan kepada engkau laki-laki ya, kalau engkau ada masalah jangan lari ke minuman. Lebay itu kalau punya masalah lari ke minuman, lari ke rokok, lari ke perempuan, ke akedoma lah. Sekarang seng biru sudah berapa? Sudah terkenal, akedoma yang terkenal. Yang terakhir, yang ketiga, 1 Petrus 5 ayat 9, baca, siswi. 1 Petrus 5 ayat 9. Sudah? 1 Petrus 5 ayat 9. Siswi. Oh, saya baca dari ayat yang ke-8. Ayat 8 begini katakan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Pertama yang saya mau katakan kepada kita semua yang ada di tempat ini, lawan kita itu cuma satu, iblis. Temanmu, kakakmu, adikmu, orang tuamu, istrimu, suamimu, bosmu, rekan kerjamu, itu bukan musuhmu. Ingat ya, sekalipun dia menjengkelkan. Ingat, itu bukan lawanmu. Lawanmu itu iblis. Apalagi kau siswa-siswi, jangan pernah kau jadikan kita ini nguni pelawan. Weh, setia ini. Ya kan? Di sekolah Alkitab tuh harus ada orang-orang yang ganteng sama seperti saya. Ya, lawan kita iblis. Yang ketiga, kenapa kita harus punya iman yang teguh? Karena lawan kita itu tidak berdiam diri. Lawan kita berkeliling. Dan kita bisa melawan lawan kita itu dengan iman yang teguh. Berapa banyak anak-anak muda itu kalah jatuh dalam pergaulan, jatuh dalam apa? Dalam pacaran karena apa? Karena termakan tipu muslihat iblis. Tak apa-apa, cuma pegang tangan kuat. Iya, habis itu pegang tangan, pegang-pegang yang lain. Tidak apa-apa, berdua-duaan di kosan. Saudara, iblis terus memanipulasi data untuk merusak pikiran kita. Nah, nanti tiba hamil, baru DP laki kabur. Akhirnya apa? Baku panggil polisi untuk apa? Tangkap tuh laki-laki. Bukan sedikit terjadi di tempat ini seperti itu. Sebelum hamil itu perempuan, laki-laki bilang, oh nggak ada, kita paling cinta sekali. So hamil dikasih tinggal. Akhirnya apa? Orang tua perempuan datang kepada orang tua laki, minta pertanggungjawaban. Saudara, iblis nggak pandang bulu, mau serang siapapun. Mau engkau hamba Tuhan, anak hamba Tuhan, engkau pelayan, engkau majelis, engkau jemaat biasa, nggak pandang bulu. Ketika ada kesempatan, iblis serang. Makanya kita perlu iman yang teguh.
supaya setiap serangan-serangan iblis itu bisa kita patahkan. Mau melawan serangan iblis dengan kekuatan kita manusia, nggak bisa, saudara. Jadi mari, sebagai orang-orang percaya, saya mau ingatkan kepada kita semua yang ada di tempat ini, terlebih engkau sebagai anak-anak muda, engkau harus punya iman yang teguh. Bagaimana caranya kita memiliki iman yang teguh? Ayat yang ke-6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Caranya untuk memiliki iman yang teguh, tetap di dalam Tuhan. Yesus katakan di dalam Yohanes 15, di luar Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Di luar Tuhan kita bukan siapa-siapa. Di luar Tuhan kita nothing. Kuncinya kita tetap dalam Tuhan. Kita beribadah. Ini kan salah satu bahwasanya kita mau tetap di dalam Tuhan. Apakah saudara ibadah ke tempat ini cuma mau lihat Kak Stanley yang ganteng, saya yang ganteng? Hah? Kalau mungkin jangan, mungkin so ada cewek. DP ganteng so hilang. Bukan toh? Bukan toh? Karena mau bertemu dengan Tuhan toh, mau tetap di dalam Tuhan toh. Makanya pastikan kita punya iman yang teguh. Sekalipun kadang kau harus apa? Hujan-hujanan, ya kan? Jauh, lelah, pulang kerja. Saya tahu Kak Stanley ini baru pulang kerja karena jadwalnya itu masuk pagi. Kalau secara dunia lebih baik apa? Enak mana? Tidur, saudara. Lelah kerja kong. Jadi mari, sebagai orang-orang percaya, tetaplah di dalam Tuhan. Kasih-Mu layakanku. Bangkit berdiri semua. Terima kasih Tuhan. Tetap di dalam Tuhan artinya kita tetap terhubung dalam Tuhan. Saudara, kita harus jadi perangkat internet yang terhubung itu, yang ada aksesnya. Ada internet yang terhubung tapi tanpa internet, tanpa aksesnya. Jadi percuma terhubungnya. Pastikan engkau terhubung dengan Tuhan, engkau punya hubungan. Karena itu yang membuat engkau tetap apa? Tetap kuat. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa terlepas kegenanganku di hatimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Siapapun engkau yang ada di tempat ini, saya mau katakan kita perlu terhubung dengan Tuhan. Kita perlu melekat dengan Tuhan. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu
saudara harus menyadari sebagai orang muda, saudara banyak godaan. Saudara-saudara harus menyadari sebagai orang muda, saudara menjadi target utama dari iblis. Persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan itu persembahan yang kudus. Jangan sampai pelayananmu, penyembahanmu, hidupmu yang kau persembahkan kepada Tuhan, itu Tuhan tidak terima. Karena apa? Karena tidak ada kekudusan. Hari-hari ini iblis tanamkan dalam setiap kehidupan anak-anak muda. Untuk apa? Untuk tidak hidup dalam kekudusan. Makanya tidak jarang anak-anak muda gaya pacarannya bukan gaya pacaran alkitabiah. Nanti pacaran pegang tangan, sudah menikah dia tidak pegang tangan. Nanti pacaran dia peluk-pelukan, sudah menikah dia tidak pernah peluk istrinya, suaminya. Saudara sadari, saudara, kita berada di akhir zaman. Kerja iblis semakin nyata. Kalau kita tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang diserang. Siapa berani mengatakan, oh saya kuat, saya dekat dengan Tuhan? Tapi menjadi pertanyaannya, Tuhan ada nggak dalam kehidupan kita? Kita perlu. Saya mau katakan kepada engkau semua yang ada di tempat ini, apalagi kita berada di tempat, di daerah yang sudah terkenal dengan namanya perselingkuhan, dengan namanya perceraian, dengan namanya perempuan rebut laki orang. Sudah bukan rahasia lagi di tempat ini, saudara, dengan kemabukan, pesta pora. Kalau kita nggak teguh dalam Tuhan, kita tidak membangun hubungan dengan Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, terhubung dengan Tuhan, satu hari nanti kita akan menjadi bagian dari itu. Saya mau katakan kepada kita, ketika engkau masuk dalam pelayanan ke altarmu, pastikan hidupmu itu layak. Jangan sampai pelayananmu pelayanan yang seperti Kain. Tuhan tidak menerima persembahan Kain karena Tuhan tidak melihat kekudusan, kelayakan. Jangan sampai engkau cuma lelah bermain musik, lelah menyanyi untuk Tuhan, lelah datang ke gereja, tapi apa yang kita lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena hidup kita tercemar, hidup kita nggak kudus, kita nggak menjaga hidup kita. Kita anak muda, banyak hal yang kita mau lakukan, tapi pastikan kita jaga hidup kita. Firman Tuhan katakan, kuduslah engkau sebab aku kudus. Yang bisa membawa kita berjumpa dengan Tuhan itu hanya kesempurnaan, saudara. Jadi mari pastikan kita terhubung dengan Tuhan. Ku terhubung denganmu selalu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Denganmu, amin, 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 selalu
firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat akan dosa. Saya mengundang Ibu Siti Roring maju ke depan berdoa buat kebenaran firman Tuhan dan persembahan. Kami semua yang hadir malam hari ini, kami anak muda, kami hamba-hamba-Mu, biar punya firman-Mu yang sempurna, Tuhan. Kami menyadari kekuatan keterbatasan Tuhan.